Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandri Andika Riesta. Saya NIM 3 digit saya 060. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya mendapatkan materi praktikum yaitu interrupt dan timer pada microcontroller. Saya akan membahas sedikit mengenai konsep dari pemrograman interrupt dan timer untuk STM32 dan ESP32. Kita next. Oke. Oh, ini untuk biodata saya yang sudah saya perkenalkan tadi langsung. Jadi pertama ada konsep dasar interrupt terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada ISR atau Interrupt Service Routine yang fungsinya sendiri untuk menginterrupt fungsi yang dieksekusi saat interrupt terjadi. Jadi harus ringkas dan efisien untuk menghindari blocking. Kemudian ada vector table. Tabel berisi alamat fungsi ISR untuk setiap number interrupt ditentukan saat kompilasi. Yang berikutnya ada NVIC atau STM32. Nested Vector Interrupt Controller mengatur prioritas dan masking interrupt pada STM32. Jadi programnya digunakan untuk STM32, sedangkan yang berikutnya ada Interrupt Matrix. Ini digunakan untuk ESP32. Jadi sistem fleksibel untuk menghubungkan peripheral dengan CPU interrupt secara dinamis. Berikutnya ada External Interrupt atau EXTI. Untuk konfigurasi pinnya, pin GPIO dikonfigurasi sebagai input dengan pull up atau bisa juga dengan pull down. EXTI line dihubungkan dengan pin tertentu, masking dan unmasking interrupt. Untuk trigger mode-nya, ketika rising itu trigger saat transisi low ke high. Falling itu trigger saat transisi high ke low, both atau keduanya itu trigger pada kedua transisi. Kemudian ada nested interrupt dan priority. Yang pertama ada priority grouping atau pembagian bit priority untuk preemption dan sub priority. Kemudian berikutnya ada preemption priority. Interrupt dengan preemption lebih tinggi dapat menginterrupt yang sedang berjalan. Jadi preemption atau something, saya menyebutnya preemption aja. Preemption priority ini bisa dikatakan program mana atau fungsi mana yang ingin kita dahului, program mana yang ingin kita dahului. Misalnya gini, misalnya saya punya sebuah program untuk menyalakan LED. Pada mode tertentu, saya bisa menyalakan LED alias menginterrupt. Menginterruptnya bagaimana? Dengan mematikan LED atau menyalakan LED. Itu ketika mode tertentu. Tapi ada suatu ketika kita masuk mode berikutnya, interrupt itu tidak bisa interrupt itu tidak berfungsi pada program kita. Jadi interrupt preemption priority ini adalah ketika ada sebuah program yang berjalan, namun kita ingin mendahului suatu program terlebih dahulu yang prioritasnya lebih tinggi. Kemudian untuk sub priority itu menentukan urutan jika multiple interrupt memiliki preemption sama. Ini ketika preemption memiliki prioritas yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya ada timer arsitektur. Yang pertama ada prescaler. Ini membagi clock input untuk mendapatkan frekuensi counter yang diinginkan. Contoh prescalernya 1000 dari 72 MHz. Sama dengan itu artinya 72.000 Hz. Kemudian berikutnya ada auto reload. Nilai yang dimuat ulang ke counter saat overflow. Itu menentukan periode timer. Berikutnya ada counter mode.
up counting, down counting, atau center line. Itu untuk mode aplikasi PWM. Kemudian ada timer modes pada STM32. Yang pertama ada basic timer. Basic timer ini counter sederhana dengan overflow interrupt, digunakan untuk delay atau periodic timing. Kemudian ada PWM mode, generate sinyal PWM dengan duty cycle yang dapat dikontrol. Channel output dengan dead time insertion. Berikutnya ada input capture, menangkap nilai counter saat event tertentu, digunakan untuk mengukur frekuensi atau duty cycle. Berikutnya yang terakhir ada output compare, itu untuk generate event atau toggle pin saat counter mencapai nilai tertentu. Ini biasanya untuk waveform generation. Kemudian berikutnya ada watchdog timer. Yang pertama ada independent watchdog 12 bit dengan LSI clock internal. Tidak dapat dimatikan setelah di-enable reset system jika tidak di-refresh tepat waktu. Berikutnya ada window watchdog dengan jendela waktu. Harus di-refresh dalam window tertentu. Ini lebih ketat dari independent watchdog untuk aplikasi safety critical. Kemudian untuk perbedaan STM32 dengan ESP32 pada sistem interrupt. Untuk STM32 NVIC dengan 256 priority levels. Kemudian vector table itu statis di flash, dan external interrupt via EXTI lines. Kemudian peripheral interrupt fixed mapping. Yang terakhir ada static timer built-in. Jadi itu ciri khas dari STM32 ketika menggunakan sistem interrupt. Untuk ciri khas dari ESP32, interrupt matrix untuk routing fleksibel. Kemudian vector table dapat relocate. Kemudian 8 level interrupt priority. Kemudian interrupt dapat dikonfigurasi runtime. Kemudian yang terakhir RTC watchdog untuk deep sleep. Untuk perbedaan timernya, untuk STM32 timer itu basic, general purpose, kemudian advanced control. Berikutnya ada up to 17 timer peripheral, itu tergantung seri. Berikutnya ada PWM generation dengan data. Kemudian ada encoder interface built-in. Dan yang terakhir ada one pulse mode untuk burst. Untuk yang ESP32, 2 timer group dengan 2 timer masing-masing, watchdog timer untuk reset, RTC timer untuk deep sleep, software PWM dengan LEDC peripheral, dan yang terakhir ada hardware timer lebih terbatas. Kemudian ada catatan penting untuk optimasi ESR, itu buat ESR sependek mungkin, dan gunakan flag untuk defer task main loop. Yang kedua ada priority management, atur preemption dan sub priority dengan hati-hati untuk avoid priority inversion. Timer selection, pilih mode timer sesuai kebutuhan PWM untuk motor, input capture untuk sensor. Berikutnya watchdog best practice, itu implementasi watchdog di production code, refresh di tempat yang aman. Terakhir ada platform awareness, pelajari perbedaan arsitektur sebelum porting code antara STM32 dan ESP32. Oke, untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Mungkin langsung untuk ke praktek dari hardware dan software. Oke, yang pertama kita masuk ke ESP32 terlebih dahulu. Di sini kita buka VS Code dan kita menggunakan platform I/O sebagai jembatan komunikasi antara VS Code dengan hardware dengan ESP-nya. Kemudian di sini saya menggunakan C++, bisa juga menggunakan bahasa C. Itu sebenarnya nggak ada bedanya, cuman bahasa C itu lebih ringan, lebih ringan. Tapi untuk programnya hampir mirip. Oke, langsung masuk ke program utamanya. Di sini masuk ke main C++. Oh, sebelumnya di sini ada beberapa program. Pada folder src ada main C++, ini merupakan program utamanya.
Kemudian ada platform ini menentukan alamat-alamat dan library. Ini merupakan library. Ini merupakan alamat ESP yang kita gunakan. Kemudian di sini ada ini seperti library yang digunakan. Cuman ini enggak ya nanti akan tergenerate otomatis ketika kalian meng-prompt AI di sini. Sebelumnya kalian bisa aja awalnya membuka program dengan program kosongan. Yang penting sudah terhubung dengan platform I/O. Kemudian kalian bisa meng-prompt AI pada extension. Di sini saya menggunakan bisa menggunakan Claude atau GPT-5. Jadi kalian bisa meng-prompt meminta AI untuk membuatkan sebuah program. Pada praktikum kali ini, pada percobaan kali ini, programnya yaitu untuk memulai mode aktif. Mode aktif selama 10 detik. Jadi ada sebuah LED dan push button. Push button berfungsi untuk men-trigger LED. Pada mode aktif itu push button bisa men-trigger atau men-nonaktif atau menyalakan LED itu selama 10 detik. Setelah waktu 10 detik berakhir, kita beralih ke mode idle, yang dimana mode idle itu LED terus menyala dan push button tidak berfungsi alias tidak bisa men-trigger si LED, jadi tidak bisa menonaktifkan atau menyalakan, LED terus menyala. Itu konsep dari programnya seperti itu. Masuk ke programnya, di sini ada apa namanya, pendefinisian. Di sini ada library-nya juga. Ya, ini menggunakan beberapa library. Di sini menggunakan define agar lebih mudah. Kemudian di sini ada fruit SSD display. Di sini ada fruit itu sebuah extension yang bisa di-download juga untuk menjalankan program ini. Untuk ada fruit ini untuk LCD ya, buat LCD-nya nanti, buat OLED. Kemudian di sini ada enum state, yaitu mode aktif dan mode idle. State current mode itu mode aktif, jadi ketika dimulai itu mode aktif. Ketika program dijalankan, mulainya itu dari mode aktif. Kemudian kita lanjut ke void update display. Jadi program ini dari sini sampai sini ini merupakan program untuk LCD atau OLED. Untuk OLED kita OLED aja. String mode name. Ini mode name ini mode yang sedang dijalankan. Jadi misalnya nanti mode idle berarti OLED menampilkan mode idle. Jika mode aktif, OLED menampilkan mode aktif. Kemudian ini sisa waktu untuk menampilkan countdown atau timer. Sesuai yang konsepnya tadi, 10 detik untuk mode aktif dan 15 detik untuk mode idle. Di sini ini sebenarnya konfigurasi untuk tampilan OLED-nya, jadi ini bebas, ini nggak terpatok. Bisa aja kalian menggunakan program yang simple. Ini ada SSD untuk white, ini ada status, ini ada mode name, teks ukuran fontnya berapa, kemudian ada untuk menggambar garis, untuk menggambar sebuah kotak. Ada juga di sini untuk sisa waktunya. Untuk konfigurasi tampilan dari OLED itu bebas. Namun saya di sini menampilkan sebuah tampilan yang dimana nanti akan ada tampilan untuk mode yang dijalani sekarang apa dan timernya. Kemudian di sini void setup pin mode LED pin ini sebagai inputnya, ini sebagai outputnya dan ini sebagai inputnya. Button sebagai input, LED ini sebagai penerimanya. Di sini saya menggunakan input pull up.
Kemudian lanjut, di sini nih lumayan penting. Di sini lumayan penting, kenapa? Karena yang paling akhir ini 0 kali 3C, 0x3C itu merupakan alamat dari OLED. Jadi sebenarnya saya memiliki sebuah problem sebelumnya, karena saya kebingungan untuk mencari alamat dari OLED-nya, sehingga sempat kesusahan untuk menyalakan OLED, untuk menggunakan OLED-nya. Kemudian saya membuat sebuah program untuk membaca alamat dari sebuah OLED tersebut, dan ternyata alamat dari OLED yang saya gunakan adalah 0x3C. Jika alamat ini salah, maka OLED nggak akan berfungsi. Tipsnya untuk memudahkan programnya, untuk memudahkan kalian, buatlah program untuk membaca alamat dari OLED-nya. Cukup mudah, tinggal kita bisa prompt juga untuk mengeprompt di AI, itu nanti akan langsung dibuatkan program untuk membaca alamat dari OLED yang kita gunakan. Oke, lanjut ke program utamanya, yaitu program mode idle dan mode aktif. Kita menggunakan void loop. Kemudian yang pertama, if. Kita menggunakan di sini if else, kondisi if dan kondisi else. If jika modenya aktif, maka button pin itu low alias mati. Jika dipencet, maka LED menyala, dan jika dipencet maka LED menyala, dan untuk di sini ada sisa waktu. Di sini menandakan bahwa mode aktif itu countdown-nya tuh 10 dikurangi current time dan start time. Jadi misalnya 10 dikurangi 1 detik, 1 detik, jadi 10, 9, 8, 7, 6. Kemudian ada pada OLED nanti akan tertampil sisa waktunya. Kemudian if current time ini untuk yang tadi ketika mode aktif. If current time start time, ini yang mode aktif, ini mode idle. Jadi yang di mode idle ini LED pinnya high. Kenapa high? Karena memang memprogramnya untuk interrupt. Jadi mode idle itu gampangnya program yang prioritasnya itu paling tinggi. Jadi ketika suatu program diberikan prioritas paling tinggi, atau kita memprogram sebuah program yang memang tidak bisa diinterrupt, alias tidak bisa dipotong atau disisipkan program lain. Jadi misalnya suatu program berjalan, kalau kita bisa menginterrupt, itu berarti kan kita bisa menyisipkan program lain, menjalankan program lain dan memotong program yang sedang berjalan. Sedangkan mode idle itu program yang sedang berjalan alias LED menyala, itu tidak bisa diinterrupt oleh apapun, oleh program apapun. Mau button, mau apapun itu tidak bisa. Dan konteksnya di sini kita tidak bisa diinterrupt oleh button. Kemudian else if ketika mode idle ini waktunya 15 detik. Kemudian mode aktif ini awalnya LED itu low alias mati. Mungkin untuk penjelasan program, sebentar, kita masuk ke platform ayo dulu. Tadi udah. Langsung aja kita ke video. Sebentar. Oke. Pada video terlihat saya merangkai sebuah rangkaian ESP OLED push button dan satu LED. Jadi awalnya tuh di sini ini kan kelihatan mode aktif, dan di sini ada timernya. Nah, ini yang tadi saya bilang konfigurasi di program yang ini tuh bebas semaunya kalian. Kalau program yang ngikutin saya berarti nanti tampilan OLED-nya akan seperti ini. Nah, ini mode aktif. Ketika mode aktif, push button bisa men-trigger si LED. Jadi bisa kita atur on off untuk LED-nya menggunakan push button. Nah, ketika memasuki mode idle,
push button tidak lagi berfungsi dan LED dalam kondisi high, tidak bisa diinterrupt. Saya dilihat di sini udah dicoba untuk menekan push button, namun ketika mode idle memang push button itu tidak berfungsi. Nah, untuk mode aktif push button bisa ditekan kembali dan ini program berjalan terus berulang. Untuk programnya seperti ini yang tadi saya tampilkan. Mungkin kalau dari ESP seperti itu, kita lanjut nanti ke yang STM. Baik, di sini kita lanjut untuk yang STM32. Jadi pada STM32 itu sebenarnya mirip-mirip untuk bukan mirip, tapi konsepnya sama, namun beberapa bahasa tuh memang beda ya buat STM32 dan ISP32 buat buat bahasa codingannya, pemrogramannya itu beda. Jadi yang di atasnya ada include untuk library STM32 dan config.h. Kalian bisa menggunakan template dari dari program ini. Untuk definisi state ada aktif dan idle, sama kan, current mode tuh aktif, jadi ketika program baru dimulai dijalankan itu langsung mode aktif sama kayak sebelumnya kan. Kemudian di sini beberapa program utama seperti ini, seperti type, handler, interrupsi. Di sini menggunakan button dengan pin PA0. Kalau baik saat tombol ditekan, ini ketika tombol ditekan LED ini nyambung ke hal GPIO toggle pin, LED port, LED pin. Jadi ketika tombol ditekan ini membaca mengirimkan sinyal ke LED port dan pin ke LED-nya. Ini membuat LED itu bisa menyala. Dan di sini ada debugger tetap connect saat mode sleep. Kemudian ada while. Di sini ketika sama juga kan menggunakan else ketika mode aktif 10 detik, ada timernya. Memasuki ketika udah 10 detik maka nanti memasuki mode idle. Ini matikan paksa interupsi tombol dan LED on, maksa untuk menonaktifkan tombol dan mengaktifkan LED. Di sini ada hal GPIO write pin yang terhubung ke LED port dan LED pin, kemudian GPIO pin set. Else mode idle, kita masukin mode idle if selama 15 waktu dimulai berjalan selama 15 detik. Ketika sudah 15 detik maka sistem modenya akan kembali aktif, hidupkan tombol dan matikan LED. Hal GPIO write pinnya terhubung ke LED port, LED pin dan GPIO pin reset. Kemudian program yang berakhir, dan di sini ada program intinya juga untuk menentukan clock segala macam. Di sini ada matikan fungsi JTAG pada PB3, konfigurasi LED pada PB3. Kalian bisa mengikuti program ini. Jika kalian ingin membuat program sendiri boleh. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalian bisa menggunakan bantuan AI, menggunakan extension. Dan AI ini, jika kalian menggunakan AI yang ada di VS Code menggunakan extension, maka AI akan merubah program secara langsung. Jadi kita tidak menginput secara manual, tidak menginput program, mengkopas program secara manual, tapi ketika kita menggunakan AI, input yang ada VS Code, yang ada di VS Code itu, program akan langsung terubah otomatis. Jadi kalian tinggal nge-prom aja. Nah, hasil promnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, untuk percobaannya ini yang menggunakan STM. Untuk tampilan OLED-nya mungkin agak sedikit berbeda karena yang ESP ini memang sengaja saya konfigurasi agar lebih bagus tampilannya. Kalau ini kan simple idle, kemudian di bawahnya ada timernya. Ini ketika mode idle, ketika mode aktif maka seperti ini. Ketika mode aktif maka
tombol akan berfungsi dan LED ke trigger. Nah, kemudian di sini karena pada praktikum saya diminta untuk menambahkan sebuah program inovasi. Jadi di sini saya menginovasikan sebuah program. Sebenarnya programnya sama, mode aktif dan mode idle. Kita mode aktif bisa menginterrupt LED, mode idle nggak bisa. Tapi di sini saya menggunakan dua LED. Gampang aja, ya programnya tinggal ditambahin ke program itu satu LED lagi, dan kita perlu menghubungkan satu pin ke STM, bebas pin berapa. Nah, kalian tinggal minta AI aja untuk programnya. Misalnya tadi kan kita menggunakan program yang ini awalnya. Nah, kalian jika ingin mengikuti inovasi dari saya, kalian tinggal minta aja ke prompt. Tolong buatkan program untuk menambahkan satu LED lagi dan kedua LED tersebut nyala secara bergantian. Gitu aja. Nanti kalian konfigurasiin lagi lebih lanjutnya. Nah, kalau udah berhasil nanti akan seperti ini. Jadi ketika mode idle, kedua LED nyala dan nggak bisa di trigger oleh push button. Nah, ketika mode aktif, nah ini kita bisa pencet push button dan akan menyala secara bergantian. Jika kita pencet akan menyala secara bergantian. Ketika kembali ke mode idle, push button tidak berfungsi dan LED akan terus menyala. Jadi inovasi dari saya itu seperti itu. Jadi menggunakan dua LED, hanya berbeda dari menggunakan dua LED, dan ketika mode aktif, push button akan men-trigger LED dan nyalanya itu secara bergantian. Seperti ini. Seperti flip-flop gitu ya. Misal. Nah, ini kayak gini. Kayak kurang lebihnya seperti itu kalau dari saya. Kesimpulannya, buat praktikum kali ini kita melakukan suatu percobaan menggunakan STM32 dan ESP32. Kemudian ada komponen-komponen lainnya seperti push button dan OLED dan LED juga, LED. Nah, pada percobaan kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program untuk membuktikan teori dari interrupt. Yang pertama itu mode aktif. Mode aktif ini membuktikan bahwa teori interrupt itu berhasil. Jadi push button sebagai interrupt dan LED sebagai program yang di-interrupt. Jadi gampangnya LED akan berhasil di-interrupt oleh push button. Namun ketika mode idle itu push button itu secara paksa dinonaktifkan, alias LED itu berada di prioritas paling tinggi dan tidak bisa di-trigger oleh push button. Konteksnya di sini push button, jadi LED-nya itu tidak bisa di-interrupt oleh program lain atau oleh trigger dari luar, dari eksternal, dari push button, atau nanti bisa dikonfigurasi lagi. Kurang lebih seperti itu untuk penerapan teoritis interrupt ke praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf jika memang penjelasan saya kurang jelas, jika saya bicaranya belibet, muter-muter, dan penjelasannya kurang tepat, mungkin ada yang salah, ada yang miss. Saya mohon maaf. Di sini saya tidak berniat untuk mengajari. Di sini kita sama-sama belajar. Saya hanya menyampaikan hasil kerja saya, hasil diskusi saya dengan teman-teman yang lain dan teman kelompok, bahwa menjelaskan teori dari interrupt dan saya terapin secara langsung. Di sini sekali lagi tidak ada niat untuk menggurui, dan saya juga menerima saran dan kritik dari teman-teman semua jika memang ada kesalahan di penjelasan saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.